Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanti dengan NIM 223547 dari kelas RC1 Manajemen. Kepada video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Faisal Mabduhi, SEMM, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Langsung saja saya ke inti pokok pembahasan mengenai manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Yang selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran adalah strategi dasar yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau layanan mereka kepada konsumen. Konsep inti pemasaran juga tentang bagaimana sebuah perusahaan berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka, serta bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dalam konsep ini, perusahaan berfokus pada pelanggan sebagai pusat dari segala aktivitas pemasaran mereka. Contohnya, jika seorang perusahaan makanan menyadari bahwa pelanggan mereka lebih suka makanan ringan yang sehat, mereka dapat mengembangkan produk baru yang sesuai dengan preferensi tersebut. Mereka juga dapat menggunakan strategi pemasaran yang menekankan manfaat kesehatan dari produk mereka untuk menarik minat pelanggan. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini membantu perusahaan untuk tetap bersaing di pasar dan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Selanjutnya juga ada orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar adalah cara perusahaan melihat dan berinteraksi dengan pasar di mana mereka beroperasi. Ada beberapa jenis orientasi pasar yang dapat dimiliki oleh perusahaan, yaitu orientasi produksi, orientasi produk, orientasi penjualan, dan orientasi pemasaran. Orientasi produksi adalah ketika perusahaan fokus pada efisiensi produk dan distribusi produk. Mereka percaya bahwa konsumen akan membeli produk yang tersedia dan terjangkau. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki orientasi produksi mungkin memproduksi barang dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang kedua ada orientasi produk. Orientasi produk adalah ketika perusahaan fokus pada kualitas produk atau inovasi. Mereka percaya bahwa konsumen akan tertarik pada produk yang berkualitas tinggi dengan fitur-fitur unik. Sebagai contoh, perusahaan teknologi yang memiliki orientasi produk mungkin terus mengembangkan produk baru dengan fitur-fitur canggih. Nah, selanjutnya orientasi penjualan. Orientasi penjualan adalah ketika perusahaan fokus pada upaya penjualan dan promosi produk. Mereka percaya bahwa konsumen perlu didorong untuk membeli produk melalui promosi agresif. Contohnya, perusahaan yang memiliki orientasi penjualan mungkin memberikan diskon besar-besaran atau mengadakan program promosi untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya orientasi pemasaran. Orientasi pemasaran adalah ketika perusahaan fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Mereka percaya bahwa untuk sukses, perusahaan harus memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Contohnya, perusahaan yang memiliki orientasi pemasaran akan melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memahami orientasi perusahaan terhadap pasar, kita dapat melihat bagaimana perusahaan berinteraksi dengan konsumen dan bagaimana mereka memandang strategi pemasaran mereka. Orientasi pemasaran umumnya dianggap sebagai pendekatan terbaik karena fokusnya pada kebutuhan konsumen dan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pasar. Yang selanjutnya ada manajer pemasaran.
Manajer pemasaran memiliki tugas dan peran yang penting dalam sebuah perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan agar dikenal oleh masyarakat dengan meningkatkan penjualan. Tugas utama manajer pemasaran meliputi perencanaan strategi pemasaran, pengembangan kampanye iklan, dan analisis pasar. Contohnya, jika sebuah perusahaan meluncurkan produk baru, manajer perusahaan akan merancang strategi pemasaran yang tepat untuk menarik minat konsumen. Mereka juga akan bekerja sama dengan tim kreatif untuk membuat iklan yang menarik dan efektif. Selain itu, manajer pemasaran juga harus terus memantau perkembangan pasar dan tren konsumen agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memasarkan produk atau layanan perusahaan. Dengan demikian, peran dan tugas manajer pemasaran sangat penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Selain itu juga, tugas dan peran manajer pemasaran adalah untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol semua kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk atau jasa. Manajer pemasaran bertanggung jawab untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif guna meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar penjualan. Manajer pemasaran harus melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta menganalisis pesaing dan tren pasar. Selain itu, mereka juga harus merancang kampanye iklan dan promosi yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Manajer pemasaran juga harus bekerja sama dengan berbagai departemen lain di perusahaan seperti departemen penjualan, produksi, dan keuangan untuk memastikan bahwa strategi pemasaran yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, tugas dan peran manajer pemasaran sangat penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya. Nah, selanjutnya ada proses perencanaan. Proses perencanaan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan sesuatu sebelum melakukannya. Ini seperti membuat rencana sebelum melakukan tindakan. Misal, jika kita ingin pergi liburan, maka kita perlu merencanakan tujuan, transportasi, akomodasi, dan anggaran biaya sebelum benar-benar pergi. Proses perencanaan juga membantu kita untuk lebih teratur dan efisien dalam melakukan sesuatu. Jadi, dengan merencanakan dengan baik, kita dapat menghindari kebingungan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses di mana suatu organisasi merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Dalam hal ini, organisasi akan memikirkan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan produknya, mereka perlu merencanakan strategi pemasaran yang efektif, seperti mengadakan promosi atau bekerja sama dengan influencer. Perencanaan strategi juga melibatkan analisis pasar dan pesaing, di mana organisasi mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan rencana mereka. Dengan melakukan perencanaan strategi yang baik, sebuah organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efisien. Selanjutnya ada sistem informasi dan riset pemasaran. Adalah dua hal yang penting dalam dunia bisnis. Sistem informasi adalah cara untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data atau informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya, ketika sebuah toko menggunakan sistem komputer untuk mencatat penjualan harian, stok barang, dan informasi pelanggan. Riset pemasaran adalah proses untuk memahami pasar dan konsumen. Misalnya, perusahaan melakukan survei untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap produk tertentu. Dengan informasi yang didapat dan riset pemasaran, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memastikan memasarkan produknya. Jadi, sistem informasi dan riset pemasaran bekerja sama untuk membantu perusahaan dalam mengelola informasi dan memahami kebutuhan pasar. Dengan menggunakan kedua konsep ini, perusahaan dapat
meningkatkan kinerja dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah semua faktor yang di sekitar suatu produk atau layanan yang dapat mempengaruhi penjualan dan keberhasilan bisnis. Lingkungan pemasaran terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor-faktor terkait langsung dengan perusahaan itu sendiri, seperti karyawan, manajemen, dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, jika karyawan perusahaan bekerja dengan baik dan efisien, maka produk atau layanan yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor di luar perusahaan seperti pesaing, konsumen, dan kondisi ekonomi. Misalnya, jika pesaing menawarkan produk yang lebih baik atau dengan harga yang lebih murah, hal itu dapat mempengaruhi penjualan produk perusahaan. Dan yang terakhir ada pasar konsumen. Pasar konsumen adalah tempat di mana orang-orang membeli barang-barang dan jasa untuk kebutuhan produk pribadi atau keluarga mereka. Perilaku pembelian mengacu pada cara orang-orang membuat keputusan untuk membeli barang atau jasa tersebut. Contoh sederhana dari pasar konsumen adalah saat Anda pergi ke supermarket untuk membeli makanan atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Anda memilih barang-barang yang Anda sukai dan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Perilaku pembelian bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga, kualitas produk, merek, iklan, atau rekomendasi dari teman atau keluarga. Misalnya, jika Anda melihat iklan yang menarik untuk sebuah produk, Anda mungkin tertarik untuk membelinya. Jadi, pasar konsumen dan perilaku pembelian adalah dua konsep yang saling terkait dalam dunia perdagangan dan bisnis. Pasar konsumen adalah tempat di mana transaksi jual beli terjadi, sementara perilaku pembelian adalah proses bagaimana orang membuat keputusan untuk membeli barang atau jasa. Nah, di sini saya akan memasarkan sebuah produk yang saya buat. Sebagai contoh, ini adalah makaroni, di mana di sini ada yang pedas dan sini yang ada asin. Orang-orang yang tidak menyukai pedas akan memilih yang makanan yang asin. Proses ini akan dipasarkan untuk orang-orang bagi yang tidak menyukai pedas dan anak-anak kecil, karena ini baik untuk anak kecil yang dilarang untuk memakan yang pedas. Dan bagi pecinta yang pedas akan memilih yang pedas karena mereka sangat mencintai pedas. Bagaimana rasa sepedas apapun rasa itu, mereka akan mencobanya. Dan ini juga cocok untuk orang-orang bagi kita yang ingin mengerjakan tugas sebagai teman mengemil, atau untuk nonton drakor juga bisa. Kita bisa ngemil pakai makaroni ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.